Dasman guys. Kata-kata buat undangan hari ini dong. Oke, singkat saja. Cinta kepada manusia mungkin akan membuatmu kecewa, tetapi cinta kepada Tuhan akan selalu ada kasih yang nyata. Paham? Kelas abangku. Makasih ya Mbak Dasman. Oke. Sekarang ke Bang Rian. Bang Rian, kata-kata buat perayaan Natal hari ini dong. Singkat saja, di momen penuh berkat ini, mari kita terus menyebarkan cinta, harapan, dan damai di sekitar kita. Selamat Natal bagi kita semua, pemuda-pemudi. Menyala bangku. Menyala. Makasih ya Bang Rian. See you. Oke, sekarang kita ke Pagem guys. Pagem. Kata-kata dong buat para pemuda yang hadir di Natal hari ini. Pesan buat anak-anak muda, hindari nafsu anak-anak muda, jaga kekudusan. Ingat, Kristus datang ke dalam dunia demi cintanya kepada saya dan kepada kita semua, untuk menyelamatkan manusia. Jangan biarkan Kristus bertepuk sebelah tangan. Respon dia, itu. Menyala gembalaku. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih, sama-sama. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan kata pembukaan dari Ketua Youth Pospel GPI Grand Wisata. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman semua, shalom Bapak yang telah hadir pada sore hari ini untuk menikmati Natal pemuda kita di Youth GPI Grand Wisata. Kiranya dalam kesempatan kita hari ini dapat mempererat tali persaudaraan kita, dapat mempererat tali kasih kita untuk saling berteman, saling bersaudara dalam seiman, saudara seiman.
Saya juga mengucap syukur kepada terutama kepada Bapak Gembala kami di GPI Grand Wisata ini, kiranya terus support kami, terus dukung kami baik secara doa, support secara nasihat juga, dan juga terutamanya kepada Dana yang selalu mensupport acara-acara kita di pemuda di tempat ini. Saya juga mengucap syukur dan juga berterima kasih kepada bapak-bapak hamba Tuhan yang telah hadir untuk bisa mengikuti acara Natal kita pada sore hari ini. Saya juga mengucap syukur dan berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih kepada para undangan yang telah hadir pada sore hari ini. Kiranya pada kesempatan kali ini kita bisa saling mengenal, kita bisa saling bonding satu sama lain. Seandainya nanti kita bertemu di jalan, kita bisa bertemu dan juga saling menyapa satu sama dengan yang lainnya. Oke, ada yang sudah tahu tema Natal di Youth GPI Grand Wisata? Udah, apa bang? Bertepuk Sebelah tangan. kasih tahu dong. Jadi tema Natal bertepuk sebelah tangan ini terinspirasi dari kakak pembina kami. Jadi biasanya anak muda itu kalau misalnya terutama di relasi hubungan antara pasangan gitu ya, kayak kasih gitu kan, kayak tahulah pacaran gitu kan. Nah biasanya itu cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Ada yang satunya suka, cowok yang suka, tapi yang ceweknya kayaknya enggak dulu deh, kita temenan aja ya, kamu terlalu baik buat aku. Ih, basi banget. Iya, biasanya kayak gitu. Jadi karena itu bukan hanya di relasi di antara pasangan dan juga anak muda dengan anak mudi, tetapi terkadang kita juga bertepuk sebelah tangan antara kita manusia dengan Tuhan. Karena itu dari inspirasi itu kami mengambil tema Natal yang terdapat pada Yohanes 1 ayat 11. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata pembukaan pada sore hari ini, saya punya yel-yel. Kalau di Youth GPI Grand Wisata, ini harus punya yel-yel. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sendiri tadi, kalau misalnya doa pelayan, pasti kan ada yel-yelnya kan. Nah, sebelum itu saya punya yel-yelnya. Kalau misalnya saya bilang, pemuda Pentakosta menyala, menyala, menyala. Oke? Oke. Aduh, gak kedengeran nih, kurang semangat nih suaranya nih. Oke. Kalau saya bilang pemuda Pentakosta, teman-teman bilang menyala ya. Iya. Pemuda Pentakosta Menyala, menyala, menyala. sekali lagi. Pemuda Pentakosta Menyala, menyala, menyala. puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman dan para hamba-hamba Tuhan yang telah menyempatkan hari ini pada sore hari ini hingga pada malam hari ini. Kita mau bergembira untuk Tuhan. Dan kita sudah melihat sedikit video yang sudah dibuat oleh Youth Pospel Grand Wisata. Ini fun fact-nya ya teman-teman, baru kemarin di syutingnya, kemarin juga baru diedit. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi dong. Puji Tuhan. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu nama kakak yang tadi, namanya Kak Joy Michael ya. Dia adalah ketua Youth Pemuda kami Pak. Dan ada teman-teman kita di sini pemain gitar dan sekaligus vokal. Dan ya, abang ini tuh jago nyanyi. Jadi kalau mau ada yang mau nyanyi ya boleh. Namanya Kak Dasman. Halo Kak, ada Bang Ras. Ini cobain kita ini. Jangan diambil, soalnya ada yang ada. Dan ada Bang Rian. Halo Bang Rian. Oke, kita mau bergembira untuk hari ini dengan tema yang sudah disampaikan tadi, bertepuk sebelah tangan. Jadi di sini ada yang bertepuk sebelah tangan. Haleluya. Yang jawab haleluya itu siapa? Oke, iya. Kita mau
bersuka-suka di sini, kita mau healing di sini ya. Kita mau menyembah Tuhan. Marilah kita bergembira, hai dunia gembiralah dan sambut Raja-Mu. Biarlah kita bergembira akan suara kita. Lebih berbahagia lagi, katakan, hai dunia, pelukanlah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Hai dunia, Raja dan saya boleh minta tolong kepada teman-teman semua, katakan kepada temannya samping, kiri, kanan, depan, belakang, katakan HP-nya silent dulu dong, HP-nya silent dulu. Kak, HP-nya bisa. Apa saya dulu dong? Kak, HP-nya di silent belum? Halo. Oke, kalau sudah, kita mau menenangkan hati kita. Kita mau sambut Tuhan lebih dalam lagi. Thank you, Jesus. Yes. Dancing, our soul, our
berfirman ya Tuhan, sebab aku benar. Datanglah kepada aku untuk memelihara, untuk menjiwaku dengan kasih. Haleluya. Amin. Kita mau lebih sungguh lagi ke dalam hadirat Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Kita mau ada sujud di altar Tuhan. Boleh semua saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Bila hati terasa berat, mengerti lagu ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Angkat tangan saudara-saudara, katakan Tuhan berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli denganmu. Ku datang Yesus, yang ikut segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami terima Tuhan, kami terima anugerah-Nya. Kau ampuni kami Tuhan, Kau bebaskan kami Tuhan.
Tuhan, kami mau hadir ingatkan hati dan pikiran kami tempat ini Tuhan, yang berkumpul bersama-sama Bapa, meninggikan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau merasakan ketenangan daripada Engkau Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang menghadap Engkau. Berkati kami Bapa, anak-anak. Berkati ibadah ini Tuhan. Acara kami Bapa. Terlebih lagi pada firman. Apapun firman yang akan kami dengarkan Tuhan, biarlah itu menjadi berkat untuk kami. Kami bisa pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorai-sorai buat Tuhan. Hai, mari berhimpun. Dan mungkin pada hari ini ada teman-teman kita yang mau bawakan puji-pujiannya. Nanti di akhir pujian teman-teman bisa maju ke depan untuk bawakan pujian. Hai, mari berhimpun dan bersukacita. Haleluya, haleluya, haleluya.
para teman-teman gereja di Cikarang bisa maju ke depan untuk mempersilahkan puji-pujian. Puji Tuhan. Kosong.
Dia Raja segala Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman-teman kita. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tadi dengar-dengar dari Bapak Gembala, wah udah latihan nih mereka. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah membawakan pujiannya di tempat ini. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Puji Tuhan. Ya, kita akan masuk ke dalam Nyanyian Lilin. Kita mau angkat pujian untuk Tuhan. Dan nanti Nyanyian Lilin akan memulai. Puji Tuhan semuanya. Puji Tuhan. Kita bersyukur teman-teman semua untuk penyalaan lilinnya. Sistemnya teman-teman. Kita punya HP semua kan? Ada flashnya? Oke, keluarin HP-nya semua. Ya, keluarin HP-nya semua.
Oke, jadi teman-teman semua, penyalaan lilin ini tidak hanya sekedar merupakan ritualitas yang sering kita lakukan setiap tahun. Bukan hanya sekedar bahwa Natal itu adalah merupakan satu lilin. Jadi di Natal itu harus ada lilin. Kalau akhirnya kita berpikir bahwa setiap Natal harus ada lilin, maka itu hanya sebagai konsep berpikir yang kita bangun secara ritualitas. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita menyalakan lilin, maka kita tahu bahwa ada terang yang sedang turun ke bumi, dan terang itu kita sambut, dan terang itu kita nyalakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Maka sebabnya teman-teman semua, hendaknya terang itu akan hadir dalam hidup kita, dalam diri kita, dan kita peringati cahaya itu melalui lilin. Di depan teman-teman semua ada 3 lilin yang teman-teman lihat. Mungkin tidak lazim bagi teman-teman semua, tetapi kami punya sendiri konsep berpikir kenapa harus 3. Karena kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi itu konsep dan dalam berpikir kami bahwa Allah Tritunggal yang kita nantikan dan hadir sebagai Allah Bapa, dan pada hari yang ke-50 Dia turun dalam bentuk Allah Roh Kudus. Oleh sebabnya mari kita menyalakan lilin ini dan nama-nama yang akan kami sebutkan supaya nanti hadir di depan ini untuk bisa menyalakan lilin. Yang pertama nanti adalah Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. M. Arefa, dan kami mengundang yang mewakili dari Lipo. Siapa saja yang mewakili dari Lipo, dan yang terakhir Ketua Pemuda kami sebagai inisiator dari acara Natal malam hari ini hingga terjadi dan hingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya mengundang nama-nama yang sudah kami panggil untuk maju ke depan untuk kita menyalakan lilin. Kita menyanyikan pujian Malam Kudus. Good.
Baik, silakan duduk. Anak-anak muda. Ini kiri saya. Nyalain. Nyalain. Masih ada sukacita? Amin. Masih ada sukacita? Amin. Tepuk tangan yang kencang. Sekarang tepuk tangan sebelah aja yang kencang, coba. Bunyi enggak? Katakan sama kakak tangan sebelahnya, kasihan dia loh. Tepuk tangan yang kencang dua-duanya. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari taman wisata mana? Luar biasa, tepuk tangan buat taman wisata. Dari Lipo mana? Tepuk tangan. Dari Bukit Zaitun. Gembala Bukit Zaitun mana? Iya. Ibu gembalanya mana? Iya, ada lagi di belakang. Oke, teman-teman pemuda, saya diberikan tugas oleh panitia untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita asik-asik aja ya. Diberikan tugas oleh panitia menyampaikan firman Tuhan dengan tema ini. Baca 1, 2, 3. Berteduh sebelah kanan. Ada enggak di sini yang pernah bertepuk sebelah tangan? Ada enggak di sini yang pernah ditolak cintanya? Siapa angkat tangan? Tapi jujur ya. Kalau saya lihat muka-muka cowoknya sini, muka-muka cowok yang pernah stres nih, ditolak sama cewek. Tapi cewek juga sih, ada juga saya lihat dari tadi. Kayaknya pernah ditolak ini. Anak Tuhan itu boleh bohong nggak? Anak Tuhan boleh bohong nggak? Nggak boleh. Siapa yang pernah ditolak cintanya? Angkat tangan. Loh. Oke, itu rahasia. Oke lah ya. Kita lanjut. Nah, kita baca Yohanes pasal 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus, ia di sini adalah Yesus. Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya yang dia cintai itu, yang dia sayang itu, malah menolaknya. Bayangkan kalau kita seperti Yesus. Bayangkan kalau kita sebagai seorang cowok, kita datang kepada cewek yang sangat kita cintai, lalu kita tolak. Sakit hati nggak? Cowok-cowok, ada cowok-cowok di sini? Sakit hati nggak? Saya dulu pernah begitu makalahnya. Saya lagi curhat nih. Dulu di sini nggak ada ibu gembala ya? Aman. Nanti video ini jangan ditayang ya. Saya juga dulu pernah begitu, teman-teman. Waktu SMP loh saya udah pacaran. Jele-jele begini SMP udah pacaran. Emangnya kayak dia udah kuliah belum pacaran? Saya dulu begitu, ada cewek yang saya suka. Saking senangnya. Dulu di zaman kami itu kan nggak ada WA, nggak ada SMS, nggak ada, main surat-suratan. Ya, adalah yang ngantar-ngantar surat. Justru yang ngantar-ngantar surat ini yang beruntung, minta duit sama saya, minta duit juga di sana. Ya, tapi suratnya nggak nyampe. Nah, pas dibilang, ya udah datang aja, ngomong sama dia. Namanya juga SMP pacaran, pas ketemu sama ceweknya gemeteran kan, nggak berani ngomong. Udah gemeteran, ditolak pula. Itu saya itu stres berapa lama? 6 bulan. Nggak makan, nggak minum, stres. Ini benar loh. Kata orang tua, kamu kenapa kurus? Nggak tahu nih, mungkin sakit. Kayaknya pengalaman itu dari Sebenarnya saya lagi nyinggung dia gitu. Stres karena
cinta saya ditolak. Seperti inilah Yesus. Tapi Yesus itu nggak stres. Walaupun dia ditolak oleh milik kepunyaannya, tapi dia nggak stres. Karena walaupun kita tidak setia, tapi dia tetap setia. Tepuk tangan. Haleluya. Nah, apa itu definisi bertepuk sebelah tangan? Ini dia. Perasaan suka seseorang terhadap orang lain yang tidak dibalas. Kita suka banget sama ini cewek. Ini cewek ini suka banget ini mau ini cowok. Tapi nggak dibalas, didiemin. Ya. Kita udah dekat-dekat, malah kita ditolak, dicuekin. Itu pasti sakit, nggak usah bohong lah. Dada itu sakitnya itu di sini, perih. Kalau ditolak sama cewek atau cowok yang kita suka. Perasaan suka seseorang terhadap orang lain yang tidak dibalas. Ya. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan bisa tidak disadari karena seseorang terlanjur cinta secara berlebihan. Makanya kan ada istilah sekarang itu bucin ya, budak cinta. Ya. Walaupun dia tahu itu cewek itu nggak suka sama dia, tetap dia kejar. Walaupun dia tahu cowok itu nggak suka sama dia, tetap dia kejar. Jadi budak cinta. Ya. Tapi kadang-kadang gini, kalau orang sudah benar-benar jatuh cinta, kadang-kadang orang itu nggak tahu malu loh. Benar. Coba lihat ya. Coba lihat suami istri aja. Yang suami istri ini benar-benar saling cinta. Suami ini cinta banget sama istrinya. Kadang-kadang kalau kita lihat, ini suami ini kok begini ya. Laki-laki dibawa ketek istri, dibawa ketiak istri, apa yang kata istrinya nurut aja. Sekarang baru saya sadari, bukan dibawa ketiak istri, tapi itu sebenarnya justru karena dia cinta banget sama istrinya. Dia budak cinta istrinya, ya apa-apa. Daripada jadi budak cinta istri orang, ya kan? Lebih baik jadi budak istri sendiri daripada jadi budak cinta istri orang. Lebih baik jadi budak cinta suami sendiri daripada jadi budak cinta suami orang. Haleluya. Nggak ada di sini kan yang pelakor, nggak ada kan? Nggak ada kan? Anak Tuhan nggak mungkin lah ada pelakor, ya nggak mungkin. Perebut laki orang, laki. Ya semoga ya kalau anak Tuhan nggak ada seperti itu. Ya jadi cinta bertepuk sebelah tangan itu bisa tidak disadari karena seseorang terlanjur cinta secara berlebihan. Jadi Yesus itu udah terlanjur cinta sebenarnya sama umatnya, sama umat kepunyaannya. Tapi umat kepunyaan ini nggak tahu diri. Yesus itu begitu cinta, dia rela berkorban mati, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan manusia. Tapi manusia ini nggak tahu diri, tidak merespon kehadiran Tuhan. Ya. Saya kasih tebak-tebak gambar nih. Saya rasa tebak-tebakan gambar ini pasti pada tahu. Nih, yang bisa nebak gambar, saya kasih 10.000 satu. Lumayan 10.000 loh. Lumayan 10.000. Kalau nebak 50 gambar berapa? 50.000 lumayan. Tapi ini gambarnya cuma 3. Ya. Tebak-tebak gambar. Nanti hitungan ke 10 paling lama ya stop. Jadi pas saya tunjukkan gambarnya, siapa yang tahu langsung angkat tangan. Ada duitnya nggak ya? Sebentar. Oh ya, coba benaran ya, benaran. Nanti ambil ya siapa yang dapat langsung habis dulu. Tebak-tebak gambar ya. Jangan malu-malu, 10.000 lumayan loh. Oke, nanti saya hitung 10 detik ya. Hitung ke 10, 1, 2, 3. Kalau 10 nggak dapat, nggak bisa nebak ya udah, saya stop, gagal. Oke ya, perhatikan. Tebak ini namanya siapa? Ada gambar keris, ada gambar spiritus. Angkat tangan dulu. Siapa tadi yang pertama ngomong Kristus? Siapa? Ya, tepuk tangan. Maju ke depan sini. Sini. Angkat tangan dulu ya, jangan langsung ngomong ya. Angkat tangan dulu. Ahli pola. Wah, saya itu ini. Pada tadi saya berharap nggak ada yang bisa jawab. Lumayan kan? Kedua, tebak nama tempat. Ada mobil Grandis. Siapa yang katakan pertama? Evan, apa?
Ya. Maju. Muda nggak Pak? Muda nggak? Nanti balikin dulu sama papi ya. Lanjut. Lanjut ya. Angkat tangan dulu siapa? Jangan lagi lah, yang lain. Yang lain. 1, 2. Siapa yang duluan? Ini akan maju. Apa? Yeay. Maju sini. Selamat ya. Oke, kita lanjut karena waktunya terbatas. Kita lanjut. Wanita itu sombong karena apa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Wanita itu sombong karena apa? Siapa? Wanita itu sombong karena apa? Karena wangi. Mayoritas wanita semua ini. Nanti dibegal kalian. Wanita itu sombong biasanya karena baca 1, 2, 3. Ingat ya, merasa cantik bukan karena cantik. Justru yang cantik itu sebenarnya nggak sombong. Kenapa? Bagi dia biasa. Tapi orang yang merasa cantik itu yang sombong. Perhatikan, saya bukan mendiskriminasi wanita ini. Nanti ada hati rohani. Ya, tak lama-lama ceweknya bilang ini orang ini mendiskriminasi cewek-cewek. Enggak, tapi memang iya sih. Wanita itu sombong karena merasa cantik. Nah ini, ada beberapa pandangan tentang cantik. Di Thailand, cewek cantik itu adalah leher panjang, seperti ini. Nah, kalau di Afrika Utara, cewek cantik itu adalah rambut berkepang-kepang. Semakin banyak kepangnya, semakin cantik menurut mereka. Lalu di Eropa itu cewek cantik adalah berkulit gelap. Kalau putih mereka nggak suka. Ya, kalau ke Eropa jadi bikin kulitnya hitam aja. Mereka nggak suka kalau putih. Ya. Tapi kalau di Asia berkulit putih itulah yang cantik seperti ini. Nah, inilah yang disuka sama orang-orang Asia. Ya, ini cowok itu kalau dia punya cewek kulit putih bangga banget. Dipajang, dibawa kemana-mana. Maka tapi sayangnya udah punya cewek cantik dibawanya ke warteg. Jangan ke warteg lah. Kan ada KFC tuh, ada McD. Ya mudah-mudahan dikit lah. Oke. Kalau di Asia itu berkulit putih lah yang cantik. Nah, ini tadi saya katakan wanita itu sombong karena merasa cantik. Padahal sebenarnya beberapa negara melihat punya pandangan berbeda-beda tentang cantik. Oke. Jadi coba tebak ini. Ini ada tong. Ini mengapung, ya. Tong ini mengapung. Tong itu kan berat ya, tapi dia mengapung di atas air. Saya mau tanya, kenapa dia mengapung? Ada udara. Hah? Pinter karena kosong. Ini tong ini walaupun berat tapi karena kosong dia melayang, mengapung. Ini filosofinya. Ya, filosofinya begini. Orang yang kosong akhlaknya selalu merasa di atas, sehingga menjadi congkak atau sombong. Jadi jangan aneh kalau melihat yang congkak, sombong itu sebenarnya itu akhlaknya kosong, itu nggak ada akhlaknya. Ya, seperti tong kosong ini. Tetapi orang yang berakhlak dan hidupnya penuh kebenaran selalu merendah biasanya, sehingga menjadi rendah hati. Haleluya. Di sini kosong atau berisi? Berisi. Siapa sih yang ngomongin dirinya jelek pasti bagus-bagus semua. Siapa yang di sini kosong atau berisi? Berisi. Saya balik aja. Di sini yang kosong angkat tangan. Ih, anak Tuhan semua Pak, isi surga semua ini. Isi surga semua, haleluya. Berarti kita nggak salah mengundang isi surga semua ini. Kita nggak salah mengundang isi surga ini, ya. Jadi ingat ya, gini aja. Kalau ngelihat ada cewek, ada cowok yang sombong, belagu, yang selalu merasa di atas, aja nggak ada akhlaknya orang ini.
itu nggak ada akhlaknya. Nggak usah kagum, itu kosong, itu nggak ada akhlaknya. Dan itu filosofinya. Ini lagi. Ini suara tong ini nyaring. Kenapa nyaring? Benar, kosong. Filosofinya ini. Ya. Orang yang kosong akhlaknya tidak bisa menjaga mulut dan lidahnya. Mulutnya gede, hatinya kotor dan mulutnya penuh kesombongan. Makanya lihat tuh kalau yang mulutnya itu kayak comberan, ya, mulutnya itu nggak bisa dijaga, setiap ngomong nyakitin hati orang, ya, apapun yang diomong itu merendahin orang, memfitnah orang, yang melukai hati orang, itu orang yang kosong akhlaknya. Sementara orang yang berakhlak bisa menjaga mulut dan lidahnya. Jadi orang-orang yang bijak, yang bisa menjaga mulut dan lidahnya, itulah orang-orang yang berakhlak. Ya. Hatinya bersih, sehingga perkataannya lemah lembut dan memberkati. Jadi kalau lihat orang-orang yang bahasanya lemah lembut, kata-katanya lemah lembut, ngomong sama orang dengan rendah hati, kita nggak tahu, kita pikir orang ini gembel kali ya. Ternyata setelah kita lihat, ternyata ini orang hebat, tapi ngomongnya kok merendah. Nah, kadang-kadang yang ngomongnya gede itu sebenarnya kosong. Untuk menutupi kelemahannya ngomongnya gede. Ya, ini digambarkan dengan tong kosong yang nyari bunyinya. Ya, anak-anak muda sekalian, sengaja saya menyampaikan ini supaya kita ini anak-anak muda, kita ini kan semua tiang-tiang gereja. Anak-anak muda ini semua tiang-tiang gereja. Karena kalianlah gereja itu bisa kuat. Karena kalianlah gereja itu bisa maju. Coba lihat gereja yang pemudanya minim. Gereja itu jalan di tempat. Tapi kalau gereja yang pemudanya maju, banyak dan kuat, gereja itu juga akan kuat. Tepuk tangan buat anak-anak muda. Tepuk tangan buat anak-anak muda. Haleluya. Hidup anak muda. Nah, jadi anak-anak muda ini Pak Pendeta, ini kebanggaan kita ini. Kita ini nanti kan udah mau berlalu, mereka nanti akan maju. Makanya di saat muda kalian jangan salah jalan. Ya kalau dari awal ini kalian sudah mulai membengkok, cepat-cepat benerin. Soalnya kalau nggak dibenerin, nanti semakin bengkok dia, semakin bengkok terus, semakin lama semakin bengkok. Anak-anak muda harus berjalan dalam jalan yang lurus. Haleluya. Nah, akibat merasa cantik tadi, ini akibat merasa cantik, ya. Tidak sedikit wanita yang menolak pria dengan kata-kata kasar, ya kan? Hinaan, caci maki, dan bahkan dengan menyakiti. Banyak cewek-cewek yang kayak gitu. Karena dia merasa cantik, akhirnya dia bisa menolak pria itu dengan cacian, makian, hinaan, kasar, dan maka menyakiti. Nah, perhatikan, wanita adalah gambaran apa? Gereja Tuhan. Wanita itu adalah gambaran gereja Tuhan. Ya, ini tadi yang saya maksud. Bukan saya mendiskriminasi wanita. Jadi analoginya kan Yesus Kristus sebagai mempelai pria, sementara gereja Tuhan itu adalah mempelai wanita. Jadi wanita itulah gambaran gereja Tuhan. Konteks Yohanes pasal 1 ayat 11. Yesus datang untuk semua orang di dunia sebagai juru selamat, dibuktikan dengan kematian dan kebangkitannya. Tetapi sebagian besar dari orang-orang yang dipilihnya tidak mau percaya kepadanya. Padahal dia udah datang loh dengan cintanya. Dia rela mati demi manusia. Tapi manusia ini nggak tahu diri, tidak mau percaya kepadanya. Makanya kan Kristus tuh mati untuk seluruh umat manusia, tapi tidak seluruh umat manusia diselamatkan oleh kematian Kristus. Paham maksud saya? Paham. Siapa dia yang diselamatkan? Hanya yang merespon kematian Kristus, hanya yang merespon kelahirannya, hanya yang merespon kehadirannya, itulah yang diselamatkan. Yesus datang ke dunia untuk apa? Memberikan cintanya kepada umat manusia. Akan tetapi banyak manusia justru membalas cinta Allah itu dengan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Allah. Makanya kan beruntung sebenarnya kalian ada di tempat ini. Di jam yang sama, di waktu yang sama, banyak anak-anak muda di luar sana di tempat yang tidak benar. Benar apa benar? Benar apa benar? Coba deh main ke taman-taman wisata, bukan ke ini ya. Maksudnya ke apa? Saya mau gimana ini ya? Ke tempat wisata, bukan ke taman wisata. Aduh, nanti salah ngomong lagi.
Coba main ke sana ke tempat-tempat wisata, ke Ancol, kemana? Oh banyak di situ yang mereka juga bikin ibadah sendiri berdua, bikin ibadah di pantai berdua, ya, bikin ibadah berdua di bawah pohon sampai pagi. Nggak tahu ibadahnya apa, lama banget, ya. Nggak tahu dari ayat mana itu mereka ambil. Tapi beruntung kalian ada di tempat ini, ya. Kalian bisa mendengar firman Tuhan, ya. Kalian bisa memuji Tuhan. Mengapa orang yang dipilihnya tidak percaya bahkan menolaknya? Karena dunia tidak pernah mengaku Kristus. Dunia bersifat acuh tak acuh atau musuhi Kristus dan Injilnya. Yang penting nomor 3, gereja Tuhan merasa diri cantik. Gereja Tuhan merasa diri cantik, hebat, kuat, mampu, sehingga mentuhankan dirinya dan menolak Kristus sebagai sumber cinta dan kasih. Itu mengapa mereka menolak Kristus. Karena dia merasa kuat. Tadi saya bilang seperti cewek merasa cantik, bukan cantik ya, merasa cantik. Jadi dia menolak siapapun pria, dia tolak dengan kata-kata kasar. Sama dengan ini, gereja Tuhan masa kini banyak yang merasa diri cantik, banyak yang merasa diri hebat, kuat, sehingga dia tidak butuh Tuhan. Dia mentuhankan dirinya, ya. Sehingga dia menolak Kristus, yang mana Kristus sebagai sumber cinta dan kasih. Banyak gereja Tuhan yang berhati jahat dan bermulut kasar, menolak Yesus sang kebenaran karena kedegilan hati. Anak-anak muda, perhatikan, kalian ingati generasi penerus di dalam gereja. Dari masa muda kalian, belajarlah kalian untuk rendah hati. Belajarlah kalian untuk merespon kehadiran Kristus dalam hidup kalian. Jangan sombong. Apalagi biasanya anak muda kalau sudah kerja, udah punya duit, apalagi punya duit banyak, udah nggak butuh Tuhan, nggak butuh pelayanan. Ya, percuma juga kok saya ibadah dari kecil, gitu-gitu aja yang hidup. Ya, lebih baik saya kerja nyari uang. Itulah gereja Tuhan yang merasa diri cantik, merasa diri kuat, merasa diri mampu. Kenapa yang keluar? Oke, tebak-tebak gambar lagi. Siap-siap. Sedikit lagi. Nah, kalau bisa yang sudah dapat jangan lagi ya. Oke, siap-siap ya, itu angka 10. Tebak nama hewan. Ya. Udah lewat. Kenapa nggak keluar lagi ya? Aduh, salah. Nah, tebak nama benda. Gampang ini. Kenapa bisa begini ya? Kaca. Nah, ini satu lagi deh, mudah-mudahan bisa. Padahal saya udah sini Wanya. Nanti kita ngopi-ngopi apa ya? Kok bisa ya? Padahal saya udah atur ini loh. Aduh, nggak ada sinyalnya kali. Oke lah, lanjut aja ya. Oke, teman-teman sekalian, apa hukuman bagi yang menolak Yesus sang firman Allah? Ini hukumannya, ya. Hosea pasal 4 ayat 6. Binasa dan Allah melupakan anak-anaknya. Jadi yang menolak Yesus sebagai firman Allah itu, sebagai sang firman Allah, dia akan pasti binasa. Ini ada di Hosea pasal 4 ayat 6. Dia pasti akan binasa dan Allah akan melupakan anak-anaknya. Artinya keturunannya pun Allah lupakan. Berikutnya, Yesaya 5:24. Seperti lidah api memakan jerami, habis lenyap di dalam nyala api, akan menjadi busuk. Itulah yang menolak Yesus sang firman Allah, ya. Dan Ibrani 12 ayat 25, tidak luput dari hukuman Allah. Siapa yang tidak mau dihukum, angkat tangan. Yang tidak mau dihukum, angkat tangan. Ya, berarti ini semua mau diberkati, ya. Oleh karena itu, janganlah menolak Kristus dalam hidup. Haleluya. Jangan sombong, jangan berlagu, jangan angkuh, jaga mulut. Tadi saya khotbah di Lipo Cikarang. Saya menyampaikan tentang lidah. Jaga lidah ini. Mulai 2025 kita maju, kita masuk dengan lidah yang disucikan, hati yang dibaharui. Ya, jaga lidah. Lidah ini bagaikan pedang, ya, bagaikan pedang yang menusuk, yang mematikan.
Ya. Jadi anak-anak muda di sini hati-hati, jaga hatinya, jaga mulutnya, jaga lidahnya. Jangan menolak Kristus dalam hidup. Ini akibatnya kamu menolak Kristus. Mau luput dari hukuman? Satu, jangan pernah menolak kehadiran Kristus. Kemudian, terima kelahiran Yesus dalam hidupmu. Jangan merasa diri cantik, hebat, kuat, dan harus percaya kepadanya. Yohanes pasal 3 ayat 18 menyatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya, pantun. Jadi pantun ini kalau pertama nanti cakep, kedua artinya, ya. Pertama apa? Cakep. Kedua? Main bola di simpang 3. Dapat skor 2-5. Daripada gundah gulana, kepada Tuhan kau percaya saja. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian buat Tuhan. Ku cinta ke nanti doa syafaat saya minta Bapak Pendeta Ilde Purba. Haleluya. Mari kita sembah kedua diri. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat. Sepanjang hidupku Kau sayang.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Suara-Mu menuntun seluruh hidup kami Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Biar sepanjang hidup kami terus memuji-Mu ya Tuhan. Biar sepanjang hidup kami boleh terus menyanyikan pengagungan bagi nama-Mu ya Tuhan. Biar sepanjang hidup kami boleh terus mencairkan setiap perkataan yang baik tentang Engkau. Biar sepanjang hidup kami boleh terus mengakui seluruh perbuatan-Mu yang hebat. Biar sepanjang hidup kami setiap nyanyi yang tersampaikan dari mulut kami, dari hati kami yang terdalam, atas seluruh kebaikan-kebaikan Allah yang begitu hebat dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengakui betapa dahsyat cinta-Mu bagi hidup kami. Kami mengakui betapa dahsyat Engkau menyertai, memberkati setiap perjalanan kami. Kasih Tuhan melanda hidup kami. Kasih-Mu terus melanda setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami. Terima kasih kami Tuhan. Bahkan seluruh perbuatan-perbuatan kami sekalipun takkan pernah dapat membalaskan apa yang telah berikan bagi kami Tuhan. Mampukan kami melakukan yang terbaik kepada Allah. Mampukan kami, berikan kami hati seperti hati-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut seperti Engkau Allah kami yang hebat. Terima kasih Yesus. Di sini anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Tuhan, bersatu hati menyembah memuji Engkau ya Tuhan. Di sini Tuhan pemuda-pemudi-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Urapan Allah atas mereka. Pakai mereka menjadi anak-anak muda yang mencintai Tuhan sepenuh hidup mereka ya Tuhan, yang mengasihi Tuhan sepenuh hidup mereka ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Jangan ada di antara kami yang tidak merespon cinta yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Tetapi firman-Mu hari ini berkuasa bagi setiap yang mendengarkan, sehingga hati kami, sehingga terlebih khusus anak-anak muda kami yang boleh mendengarkan pernyataan Allah sore hari ini, hati mereka akan melekat kepada Tuhan. Cinta mereka akan melekat kepada Allah. Melebihi apapun yang ada di bumi ini Tuhan. Sekalipun dunia ini menawarkan begitu indah, kami tahu Tuhan terlalu indah untuk hidup kami ya Tuhan. Biarlah cinta itu melekat atas anak-anak muda kami yang boleh bersama-sama sore hari ini di tempat ini. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu turunlah bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Bersukacita kami ada di tempat ini. Bersyukur kami boleh dengar-dengaran dengan Allah lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapan-Mu mengalir lebih lagi memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta kami Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami hari ini. Diberkatilah seluruh pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Semua orang-orang muda di GPI, di Keren Wisata ini Kau panggil luar biasa kepada tahun-tahun yang akan datang. Karena kami tahu ketika penyertaan itu nyata terjadi, kami percaya ada karya-karya besar yang akan Tuhan lakukan, kerjakan, untuk Tuhan percayakan bagi GPI Keren Wisata di tempat ini Tuhan. Sehingga kami akan melihat perbuatan ajaib-Mu terus tersampaikan bagi banyak orang ya Tuhan kami yang hebat. Terima kasih Bapa. Urapi keluarga hamba-Mu, urapi seluruhnya Tuhan para hamba Tuhan di tempat ini, urapi ketua daripada pemuda di tempat ini. Kau berikan hikmat-hikmat yang luar biasa lebih lagi ya Tuhan. Kami berperkara dan terus akan berperkara selama Allah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih tempat ini Tuhan kami doa, kami percaya kemuliaan Allah dinyatakan di tempat ini. Kemuliaan Tuhan akan terus semakin nyata di tempat ini. Jiwa-jiwa akan terus dimenangkan di tempat ini ya Tuhan. Sebab Engkau Allah menghendakinya Tuhan terjadi di tempat ini. Sebab Engkau Tuhan menghendaki satu kemenangan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, berkati semua lingkungan di tempat ini. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir di tempat ini ya Tuhan Kau yang hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semuanya kami yang bersama-sama hari ini bersukacita, bersyukur. Buat apapun yang kami dapati, kami terima, kami percaya itu semua datangnya dari Tuhan untuk membentuk seluruh kehidupan kami kepada perkenanan yang Kau inginkan ya Tuhan kami yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami akan pulang dari tempat ini menerima berkat dan sukacita daripada Allah. Kami menjadi kuat sebab cinta Tuhan
tetap ada dalam kami dan cinta kami akan terus melekat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian, anak-anak muda dan seluruh yang ada di tempat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita akan pujian buat Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yang tidak menolak Kristus pasti tepuk tangannya kencang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan angkat tangannya. Gak ada angkat tangan. Siapa angkat tangan? Wah, gak angkat tangan nih, gak diberkati Tuhan. Oke, teman-teman, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Dan nanti setelah bersalam-salaman, jangan pulang dulu, kita masih ada acara kita. Oke, kita akan pujian buat Tuhan. Dan saya undang untuk para hamba Tuhan di depan. Kita akan bersama-sama.
Haleluya.